Saudara, dalam tahun ini gereja kita mengangkat tema Stronger Together, saudara. Dan tahun ini gereja kita memasuki usia yang ke-60. Jadi kita ingin memanfaatkan momen ini untuk kita boleh memulai hal yang baru. Harapan saya bukan hanya gereja, tetapi dalam kehidupan kita pribadi-pribadi. Kita semakin kuat dan ternyata kita tidak bisa kuat sendiri. Kita hanya dengan bersama-sama, hanya dengan sinergi satu dengan yang lain kita bisa kuat. Nah tentunya saudara, ketika kita berbicara tentang Stronger Together, ini khotbah saya yang minggu pertama sebagai satu penjelasan topik ini, hal yang sangat kita harus memperhatikan adalah dua hal. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Allah, membangun intimasi kita dengan Tuhan Allah, dan itu harus dibarengi juga dengan bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan sesama kita orang percaya. Nah, itu kira-kira untuk memberikan gambaran bahwa satu tahun ini kita akan berbicara tentang dua hal yang besar ini. Saudara, minggu lalu kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan ini sebagai satu bentuk untuk mungkin pertanyaan evaluasi saja. Dalam kehidupan kita, ini tadi baru berangkat dari rumah ya, kita masing-masing pasti memikirkan tentang penampilan ya, wajahnya, pakai baju apa ya. Ada banyak orang sekarang ya dengan berbagai cara ya untuk memoles wajah ya. Ini yang secara nyata kan, kalau secara mulmednya, medianya ada banyak filter. Maka sekarang foto yang bagus itu yang makin jauh dengan aslinya. Kalau dulu kan makin mirip itu yang paling bagus, sekarang enggak, makin jauh dengan aslinya. Saudara, banyak orang menghabiskan waktu memikirkan mengerjakan sesuatu untuk memperhatikan wajahnya, pakaiannya, penampilannya. Tetapi seringkali kita mengabaikan hati kita. Saudara, minggu lalu kita mendengarkan topik bagaimana Allah ya kita mengabaikan kehidupan rohani kita. Salah satu teks yang diambil itu dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-17. Saudara, di sana katakan jangan pandang perawakannya, katanya kan. Tetapi diingatkan lagi bahwa memang manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi sebagai pertanyaan konfirmasi, apakah hati Anda yang selalu dilihat oleh Tuhan Allah itu sudah diperindah selama satu minggu ini? Ya, apakah hati Anda yang selalu dilihat oleh Tuhan Allah itu sudah diperindah ya di hadapan Tuhan dengan baik selama satu minggu ini? Gimana? Bukan wajah-wajah saja yang dipoles-poles ya, hatinya yang dipoles, diperindah. Karena Tuhan melihat itu. Saudara, kalau wajah saudaraku ya bisa dipoles, tapi akhirnya tetap mengkerut itu wajah. Ya, mau bagaimanapun kita fisik ini kita perdayakan apa, akhirnya memang mungkret itu. Sudah dari sononya itu. Tapi hati kita Tuhan Allah itu lihat. Tapi sering orang melupakan untuk memperindah hatinya. Untuk memperindah dalam dirinya. Untuk memperindah kehidupan spiritualitasnya. Saudara, tema hari ini saya memberikan satu topik bagaimana salah satu hambatan pertumbuhan iman itu adalah memisahkan diri dari tubuh Kristus. Saudara, saya ingin mengajak, sebenarnya tema minggu lalu berbicara tentang relasi ini. Kesalahan fatal yang manusia miliki, manusia mula-mula, Adam dan Hawa, adalah keinginannya untuk lepas dari Allah. Kita mengingat sebentar ya. Ketika iblis dalam bentuk ular mencoba atau membujuk manusia, apa yang dikatakan? Iblis berkata begini, bukankah Tuhan berfirman bahwa seluruh yang ada di taman ini gak boleh kamu makan? Saya bacakan sederhana ya. Wanita itu jawab, enggak. Hawa jawab, enggak gitu.
semua boleh kok dimakan, tapi tentang pohon pengetahuan yang benar dan yang jahat dan yang benar baik ini kami nggak boleh memakannya. Ketika kami menyentuh saja katanya kami mati. Ya sekalipun nggak persis tepat begitu perintah Tuhan kan, yang tidak boleh kan dimakan. Saudara, tapi apa yang dikatakan iblis? Enggak, kamu gak akan mati. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan baik. Menjadi seperti Allah. Jadi keinginan manusia itu menjadi seperti Allah. Saya membayangkan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu siapa yang masih kerja ya, kerja di kantor lah ya, yang punya bos. Ini contoh yang paling sederhana. Bapak Ibu kerja di kantor punya bos. Bos itu pokoknya mungkin enggak Bapak Ibu senang. Terus Bapak Ibu bergumam dalam hati Bapak Ibu, coba nanti kalau saya jadi bos. Kalau saya ingin menjadi seperti bos, berarti saya sedang ingin memisahkan diri dengan bos. Ada banyak orang juga pengen cepat-cepat nikah karena nggak tahan di rumah. Pengen pisah dari rumah karena dia nggak seneng tinggal di rumah. Yang saya mau jelaskan, ingin menjadi seperti Allah berarti apa? Ingin lepas dari Allah. Dosa inilah yang akhirnya membuat manusia jatuh kan? Lepas dari Allah. Dan apa yang terjadi? Memang manusia akhirnya jauh dari Allah. Saudara, ketika kita berbicara tentang pencobaan ini, sebenarnya pencobaan ini belum berhenti. Pencobaan ini sekarang muncul dalam bentuk yang baru, sekalipun prinsipnya sama. Kalau dulu di manusia pertama-tama menekankan ingin lepas dari Allah, ingin menjadi seperti Allah, maka pencobaan itu sekarang muncul dalam bentuk yang baru. Apa itu? Ingin memisahkan diri dari persekutuan umat Allah. Ingin memisahkan diri dari gereja. Ingin memisahkan diri dari tubuh Kristus. Artinya merasa tidak membutuhkan gereja. Merasa tidak membutuhkan tubuh Kristus. Ada banyak orang-orang yang secara penampilan mereka Kristen, rajin baca Alkitab, mungkin rajin beribadah, tetapi bergumam dalam dirinya, kayaknya tidak ada gereja yang cocok untukku. Gereja sini masalah, gereja sana masalah, kelompok sel sini masalah, kelompok sel sana masalah. Kayaknya aku nggak perlu deh gereja untuk membuat saya bertumbuh. Apalagi tantangan kita setelah pandemi, pasca pandemi, termasuk muncul kemarin itu yang metaverse ya, yang gereja sudah sekarang kita nggak perlu ke gereja lagi katanya, kita bisa kemana saja dengan di rumah. Saudara, itu sama sekali bukan ajaran firman. Justru itu bentuk baru tantangan pencobaan yang menimpa kita. Kalau dulu manusia ingin lepas dari Allah, hari ini tantangan itu muncul, manusia ingin memisahkan diri dari tubuh Kristus. Nah saudara, maka hari ini saya ingin mengajak kita melihat kebenaran ini. Apa yang Alkitab katakan tentang pentingnya tubuh Kristus. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita membaca dua bahagian Alkitab sebagai dasar perenungan kita. Yang pertama dari 1 Korintus 12 ayat 21. 1 Korintus 12 ayat 21. Kita akan baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Saudara, kalau sudah membaca konteks 1 Korintus ini berbicara tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. Ingin memberikan gambaran seperti apakah kita sebagai orang persekutuan orang percaya. Seperti apakah gereja? Digambarkan, Alkitab menggambarkan kita itu sebagai tubuh Kristus. Ya, saya ulangi kata-kata saya. Sebagai tubuh Kristus. Artinya keberadaan saya dan saudara itu
ada utuh sebagai satu tubuh. Dan saya dan saudara masing-masing anggotanya. Tidak bisa satu anggota mengatakan kepada anggota yang lain bahwa saya tidak membutuhkan engkau. Saudara, dalam ayat yang kita baca tadi diambil contoh. Mungkinkah mata berkata, atau jadi mata tidak dapat berkata, aku tidak membutuhkan engkau. Mata nggak bisa ngomong kepada tangan begitu. Kan memang nggak bisa kan. Umpamanya mata melihat sesuatu, aduh itu kok ada sampah ya. Pengennya pikirannya ngambil, mata nggak mungkin mengambil kan. Tetap membutuhkan tangan yang mengambil. Lah itu ada makanan ya. Mata lihat makanan enak, mulut pengen makan. Gak bisa mata bekerja, perlu mulut, perlu tangan. Saudara, gak bisa. Dan sebenarnya dikatakan di sana, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Bayangkan saudara, kepala gak memerlukan kaki. Kemana-mana yang jalan kaki, betul kan? Kepala boleh punya ide, punya pikiran. Tapi yang mengerjakan kaki, tangan, mata, mulut, semuanya. Saudara, ini menggambarkan begitulah entitas kita sebagai gereja. Yang gak bisa dipisahkan. Kalau Anda dilepaskan, kalau kita ini gambarnya sebagai anggota tubuh ya. Kalau saya lepaskan tangan saya berarti tangan saya ini bukan anggota tubuh. Bukan tubuh dia, jadinya organ. Kalau organ tubuh dibiarkan saja, mana bisa berfungsi apa-apa. Saya pernah ceritakan kepada kita ya. Gak tahu waktu itu Pak Pendeta Eben sudah di Bandar Baru belum ya. Waktu ada peristiwa Buah Nabar, kecelakaan pesawat. Itu ada 300-an orang meninggal. Jadi kami sempat menyaksikan setelah beberapa hari lah. Karena waktu hari awal itu gak boleh masuk. Waktu saya melihat itu kan, wah para pekerja itu mungkin saking sudah stres kan. Bayangin ngangkatin mayat 300-an lah itu. Semua sudah gak ada yang utuh. Jadi karena stres kan kalau ngangkat itu ketemu tangan nih. Tangan putih, wah ini kayaknya tangan pramugari. Itulah kamu sombong kemarin waktu masih hidup. Ku pegang-pegang gak mau, nah sekarang dipegang-pegang gak bisa jawab. Tapi siapa yang mau? Mau tangannya orang cantik kalau dikasih tangan, siapa yang mau? Gak ada gunanya tangan cantik itu. Kenapa? Sudah terpisah dari tubuh. Saudara apa? Boleh contohkanlah. Anggota tubuh mana yang Anda anggap paling hebat dalam dirimu? Paling cakep. Wah ini kayaknya dia paling cakep itu karena hidungnya mancung kayak orang India. Cobalah kamu potong hidung itu, taruhlah di tempat mana itu, di piring itu. Apakah cantik? Gak berfungsi apa-apa dan gak cantik apa-apa. Maka saudara ini menjelaskan tidak bisa anggota tubuh itu terpisah dari tubuh kalau ingin berfungsi. Ketika berpisah maka mati. Ketika berpisah jangankan bertumbuh, tak berarti apa-apa. Bagian kedua yang kita akan membaca adalah Ibrani 10 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Yuk 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ternyata rupanya bukan sekarang aja orang malas persekutuan. Jadi bukan sekarang aja masalah ini. Tantangan orang malas beribadah itu ternyata dari dulu. Ya, makanya ada ayat ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Rupanya dari awal juga ada masalah ini. Orang yang mengaku sudah percaya, mengaku sudah menerima Kristus tapi enggan, tidak mau beribadah, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tentu dengan berbagai alasan ya. Saudara, nanti akan menjelaskan secara praktis untuk kehidupan kita. Tapi paling tidak secara konsisten. Dalam Alkitab kita, Tuhan Allah selalu mengajarkan. Tuhan ingin saya dan saudara itu tergabung dalam komunitas. Baik dalam perjanjian lama, umat Israel itu juga enggak pernah terpisah dari komunitas. Maka identitas Israel itu enggak pernah bisa dipisahkan dengan yang namanya bait Allah sebenarnya. Saudara, demikian juga dalam perjanjian baru. Kita, saya dan saudara membutuhkan gereja. Saya dan saudara membutuhkan tubuh Kristus.
Sekalipun dalam gereja manapun itu, dalam komunitas manapun itu, pasti ada kekurangan. Saudara, ada orang berpikir, aduh ini gereja ini gak sempurna, saya pindahlah ke gereja sana, sampai gereja situ gak sempurna lagi. Pindahlah ke sana, gak sempurna juga. Pindahlah ke sana, memang gak sempurna. Yang ada memang cuma merek sempurna saja. Ya, itu lainnya pengertiannya. Saudara, gak ada. Kenapa gereja gak ada yang sempurna? Karena saya dan Anda gak sempurna. Saya berdosa, Anda berdosa. Orang berdosa kumpul. Mana bisa sempurna? Itu Pak, ada gereja sempurna. Iya, itu gereja sempurna, Anda masuk jadi gak sempurna. Ada gereja sempurna, saya masuk jadi gak sempurna. Tapi justru dalam ketidaksempurnaan itu, saya dan saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Saya punya kekurangan, bapak-bapak punya kekurangan. Ketika kita sama-sama, justru itulah yang akan menolong saya untuk bertumbuh. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk hidup taat dalam kebenaran ini. Bahwa bagaimanapun keadaannya, kita membutuhkan komunitas. Jadi Bapak Ibu, minggu pertama saya sampaikan bahwa saya ingin mendorong Bapak Ibu untuk bisa terlibat bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan besar. Bukan hanya dalam ibadah minggu, tapi aktiflah di cell group. Cell group kita akan mulai Februari. Jadi nanti Bapak Ibu dari komisi keanggotaan akan coba mengingatkan Bapak Ibu untuk bisa aktif dalam cell group. Kalau klik sudah aktif, klik kita tahun ini tambah 2 kelompok lagi, rencana 3 tapi yang sudah berfungsi 2. Pria 1, wanita 1, ya jadi 9. Ada 1 lagi 10 rencananya nanti akan ada beberapa yang kita sedang rencanakan untuk jangkau. Saudara ayo gabung karena Anda membutuhkan komunitas. Nah, saudara pertanyaannya, saya ingin menjelaskan paling tidak dari Ibrani pasal 10 ayat 25 tadi. Paling tidak kita bisa melihat 3 hal. Kenapa kita membutuhkan komunitas, saudaraku. Ya, biasanya 2, ini 3 nggak ada hubungan apa-apa ya. Jangan nanti ditafsirkan 3 lain. Ini sekarang takut gitu. Enggak, ini memang karena 3 ya, karena di dalam ayat tadi saya lihat ada 3 hal ya. Saudara, yang pertama, saudaraku, saya dan saudara membutuhkan nasihat dan dorongan. Saudara, zaman-zaman ini kehidupan kita itu, saya tidak tahu Bapak Ibu merasakan atau tidak, makin sulit. Ada banyak rumah tangga yang tidak baik-baik saja. Ada banyak anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang mungkin hanya single parent. Ada banyak anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang mungkin ada papa mamanya, tapi konflik terus. Ada anak-anak yang tinggal dalam rumah yang tidak pernah mendapat sambutan apa-apa. Demikian suami istri. Maka saudara, saya dan saudara sangat membutuhkan dorongan dan nasihat. Itu berarti apa? Saudara perhatikan dengan baik. Banyak orang datang ke gereja itu merindukan pandangan bersahabat. Saudara, nanti setelah kebaktian kita jam 1 ada pembinaan bagi penerima tamu, aser. Bapak Ibu yang tugasnya sebagai aser nanti ikutlah. Saudara perhatikan, orang datang ke gereja ingin cari pandangan yang bersahabat. Jangan pula kita aser di bawah itu ada orang dilihat dicurigai. Tas bawah ini siapa ini kok kelihatannya lain. Ya apalagi penampilannya yang dilihat dicurigai kemana-mana. Orang kesini pengen cari pandangan yang bersahabat. Kita jutek di bawah ya. Saudara, orang pengen cari pandangan yang bersahabat. Orang pengen cari rangkulan. Ya tapi hati-hati ya, jangan semua orang dirangkul ya. Maksudnya rangkulan itu ya penerimaan begitu maksudnya. Saudaraku, orang ingin cari ketentraman. Maka saudara, kenapa ada orang yang meninggalkan gereja?
Lah karena di gereja nggak ada pandangan yang bersahabat. Di gereja nggak ada rangkulan. Di gereja ribut. Ngapain ke gereja? Saudara, ini yang saya terus tekankan dalam kehidupan kita bergereja. Ciptakanlah suasana tentram. Makanya kadang-kadang saya tidak habis pikir. Kalau di gereja sampai ribut begaduh, ngapain lah? Atau kita umpamanya sebagai majelis gereja ribut begaduh, ngapain lah? Tidur aja lah di rumah lebih bagus. Saudara, di gereja tempat di mana orang datang untuk menemukan 3 hal ini. Ya, pandangan bersahabat, menemukan rangkulan, menemukan ketentraman. Saudara, kita harus bangun bersama-sama hal ini di tengah-tengah gereja kita. Sehingga orang-orang yang datang ke tempat ini boleh merasakan kenyamanan, saudaraku. Merasakan damai sejahtera dan mereka merasakan bahwa sesuatu yang tidak dapat di mana, di rumahnya, di mana-mana tempat bekerja, dia dapat dalam gereja. Saudara-saudara, kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Ibrani tadi diterjemahkan begini. Kita baca bersama-sama yuk. Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja seperti yang dilakukan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Teristimewa sekarang ini sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Saudara, ini yang kita lakukan. Saudara, nasihat dan dorongan yang paling kentara nggak mungkin dilakukan di gereja secara umum kan? Justru itu bisa terjadi di mana? Di dalam cell group, di dalam klik. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan bosan mengingatkan kita untuk bergabung dalam cell group. Saya tidak akan bosan mengingatkan pemuda-pemudi, gabunglah di klik. Karena di situ kamu bisa bertumbuh. Sudah, saya ingin kita bertumbuh. Saya ingin kita mengalami kemajuan. Saya ingin kita mengalami pengalaman rohani. Dan itu tidak bisa kita dapat di luar. Kita bisa dapat dalam komunitas. Sendiri tidak membawa kita kepada kemajuan. Saudara, yang kedua, kenapa kita membutuhkan komunitas atau gereja? Itu menyangkut persekutuan, saudara. Saudara, ketika kita berbicara tentang gereja, saudara, mari kita bangun persekutuan tubuh Kristus itu semestinya harus menjadi tercipta suasana kekeluargaan. Ya, saya pernah diundang ke gereja perkebunan, saudaraku. Gerejanya cukup besar, ya, tapi ada keunikan di sana. Karena di gereja itu ketepatan waktu itu GM-nya, senior manager itu anggota gereja juga. Jadi kalau mereka hadir itu sudah teratur itu duduknya. GM di depan, nanti senior manager, mandor, terus barislah. Yang ujung itu pemungut berondolan. Itu sudah teratur. Dan yang aneh, karena saya beberapa kali di gereja itu, saudaraku, suasananya berubah itu. Kalau JM datang dan JM gak datang. Kalau JM datang, pokoknya penuh gereja itu. Kalau JM dan senior manager gak datang, berkurang sedikit. Kalau JM, senior manager gak datang, sepi. Jadi gereja itu terbangun bukan karena suasana kekeluargaan, tapi karena hubungan kerja. Aku nanti gak datang, gak naik pangkat pula kan. Aku gak datang nanti, aduh gak enak lah ada Pak GM di situ, ya kan. Dalam gereja yang kita harus bangun adalah suasana kekeluargaan. Persekutuan. Saudara, persekutuan ini berarti berbicara apa? Bagaimana saya dan saudara membangun relasi yang dekat. Saudara, kalau saudara memperhatikan dalam relasi kita, dalam hubungan kita. Kita ini ketika berbicara tentang relasi dengan sesama, harus kita dasari, maka di sini tidak disebutkan kan, saudara, karena memang ini adalah persekutuan orang percaya. Pusatnya siapa? Kristus, nggak ada yang lain.
Saudara, kalau di luar Kristus bukan persekutuan ini yang dimaksud. Maka persekutuan itu beda persis dengan persekongkolan. Enggak sama. Kalau persekutuan yang di dalam Kristus itu persekutuan yang memang kita ingin di dalamnya membangun komitmen untuk hidup dalam ketaatan pada firman. Jadi kalau termasuk kalau saya mengajarkan juga untuk tidak taat kepada firman, Bapak Ibu nggak usah dengar saya. Ya. Kalau persekutuan atau gereja manapun nggak mengajarkan firman, itu bukan yang dimaksud. Justru persekutuan yang dimaksud adalah di mana saya dan saudara belajar taat. Taat kepada firman dan hidup di dalam jalan terang. Saudara, di dalam sel group biasanya ada pertanyaan-pertanyaan bukti iman. Ya, Bapak Ibu yang biasa ikut sel group itu paham. Saking pahamnya kadang-kadang bosan, kok pertanyaan itu aja sih. Saudara, sebetulnya karena kita ingin melatih, kamu punya pengalaman ketaatan. Makanya umpamanya bicara tentang kekudusan ya, umpamanya ditanya, umpamanya klik yang minggu nanti, minggu ini ya, yang anak-anak muda yang ikut klik minggu ini, pertanyaannya begini, apa yang kamu lakukan jika kamu melihat teman-temanmu sudah 3 atau 4 kali tidak hadir ke gereja? Makanya pertanyaan itu, simple kan? Itu sebenarnya bisa kepada kita juga. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau ada temanmu, teman Bapak Ibu nggak hadir ke gereja, udah 2-3 kali, apa yang kamu lakukan? Ini kan pengalaman kan? Ya kan? Ada yang WA, ada yang cuekin aja lah Pak. Ya. Macam-macam kan? Itu kan menggambarkan apa yang kita lakukan. Belajar taat. Persekutuan saudaraku. Nilai persekutuan itu saudara nggak bisa gini. Zaman sekarang mengajarkan semua serba individualistis. Itu masalah sendiri Pak. Nggak enak Pak, itu kan urusan pribadinya. Kekristenan nggak ngajarkan itu. Dosa orang lain itu tanggung jawab kita. Kalau kita tidak pernah mengingatkannya. Kalau kita tidak pernah menegurnya, kesalahan satu orang, kesalahan satu gereja, kesalahan satu orang, kesalahan komunitas. Kalau saudara mengikuti renungan pagi yang saya selalu sampaikan di dalam doa pagi, tahun ini saya mengajak kita membawa dalam pengalaman itu. Bagaimana saya dan saudara berdiri, mewakili, berdoa, mewakili orang itu untuk minta ampun kepada Tuhan. Bagaimana saya dan saudara mengidentifikasikan diri dengan orang yang berdosa. Bukan sebagai hakim, tapi bagaimana dosanya itu menjadi dosamu. Dan kau datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang persekutuan, di dalam persekutuan inilah kita belajar ketaatan. Nah, saya perlu jelaskan satu hal. Mulai bulan Januari ini seperti yang sudah disampaikan kemarin waktu saya pemaparan program, saudaraku, kita selalu akan pasang ini salah satu mengingatkan untuk kita belajar taat. Di nomor 12 itu ada penata layanan dan keuangan. Mulai Januari ini ditulis daftar jemaat yang telah memberikan persepuluhan dalam bulan Januari. Jadi 1 bulan akan dipampangkan, Februari 1 bulan dipampangkan nama-namanya. Yang pokoknya yang sudah memberi. Untuk apa sih Pak kok ribet-ribet sekali? Prinsipnya sederhana. Kita ingin mengajarkan ketaatan. Mengingatkan ketaatan kita. Saudara, sampai bulan ini contoh ya. Bulan Januari ini yang memberi persepuluhan baru 41 orang. Menurut Bapak penata layanan yang sudah menghitung, kira-kira berapa orang yang semestinya memberi persepuluhan? Bapak Ibu tahu jumlahnya? Semestinya 170. Berarti ini berapa persen kalau 41? 30% ya. 30%. 3 ke 40 lah ya persen. Saudara, apakah cuma 41 ini yang dipelihara Tuhan?
Apakah cuma 41 orang ini yang dapat berkat dari Tuhan? Saudara, saya sedikit kesaksian tentang persepuluhan. Saya mulai memberi persepuluhan bukan karena diajar Pak Pendeta, bukan. Saya mulai sadar dan harus memberi persepuluhan ketika saya membaca Alkitab pertama sekali. Saya membaca Alkitab, saya sering cerita kepada kita, kelas 5 naik kelas 6. Itulah pertama kali saya punya Alkitab dan saya membaca. Dan istilahnya mengusik hati saya ketika saya membaca Maleakhi pasal 3 itu. Saudara, waktu itu malam saya membaca Alkitab, pas Maleakhi itu saya nggak bisa tahan diri, saya pergi jumpai Pak Pendeta. Pak Pendeta, apakah ayat ini benar? Kemudian Pak Pendeta, ya benar. Kami berdebat panjang. Pokoknya kesimpulan saya waktu itu, Pak Pendeta, berarti gereja kita penipu. Saya bilang gitu sama Pak Pendeta. Karena di gereja nggak pernah ada perpuluhan. Yang ada ucapan syukur atau apalah gitu, nggak ada persepuluhan. Sudah mulai hari itu saya berpikir, saya punya komitmen Tuhan, kalau saya dapat uang, saya punya uang seberapapun, saya beri persepuluhan. Ya memang waktu di daerah kan, di kampung kan saya kerja. Kalau anak di kampung kerja kan mana pernah minta uang ya. Urusan kerja kitanya, uangnya orang bapak mama kan. Kerja, saya buruh kan. Ya buruh-buruh kasar gitu kan. Makanya orangnya agak sedikit kasar kan. Orang buruhnya kasar. Ya kan. Uang kan gak pernah terima. Dan saya memberi persepuluhan pertama sekali, saya ingat betul itu. Saya waktu pindah dari rumah. Saya merantau supaya bisa sekolah SMA, saya SMA. Dan bapak saya selalu kirim uang rutin setiap bulan itu 5.000 rupiah. 5.000 rupiah untuk uang sekolah loh Bapak Ibu. Tapi karena saya tahu kebenaran firman itu, saya tukarkan uang 5.000 itu. Saya beri persepuluhan. Berarti kalau 5.000 saya beri persepuluhan berapa? 500 kan? Pak Sumadi pun 500, aku aja persembahan 50.000. Enggak, bukan masalah itu. Uang saya cuma 5.000. Saya beri uang 500 rupiah. Saya ingat betul karena waktu itu saya setrika dengan baik. Uangnya berwarna hijau muda, sangat menarik karena ada gambar monyet di belakangnya. Saya setrika. Saya kasih amplop. Dan waktu saya memberikan pertama Tuhan, saya mau latihan taat. Dari mulai 500 itulah saya memberi perpuluhan. Dan sejak saat itu sampai hari ini, berapapun uang yang Tuhan kasih kepada saya selalu sisihkan 10%. Saudara, kenapa ini ketaatan? Alkitab katakan ketaatan mamon itu perkara kecil. Dan saya memegang prinsip ini. Saya ingin Tuhan kasih kepercayaan yang lebih besar. Saya perlu belajar yang kecil. Karena Tuhan katakan apa? Kalau orang gak setia kepada perkara kecil, siapa yang akan mempercayakan perkara yang besar? Kalau orang tidak setia kepada mamon, siapa yang akan mempercayakan kepadanya harta yang sesungguhnya? Saya belajar taat. Dan karena kita tahu kebenaran ini, kami dengan majelis, dengan penata layanan, kita ingin ajarkan ini. Ayo Bapak Ibu belajar memberi. Bapak Ibu kalau ke minimarket, ke rumah makan Padang sajalah, beli nasi, ada potongan pajak enggak? Padahal kita enggak ngerti itu pajaknya nyampe kantor pajak atau tidak. Ya kan orang enggak ada apanya, cuma dipotong PPN, tulisan tangan tuh PPN 10%. Kita bayar atau tidak? Kita bayar. Protes enggak? Pak, kenapa saya harus bayar PPN? Enggak pernah kan? Persepuluhan itu Tuhan kasih kepada saya dan Anda. Dan sebagai bukti iman saya dan Anda, Tuhan, semuanya daripada Engkau. Itu ucapan syukur, itu sebagai juga bukti pengakuan. Tuhan, terima kasih karena semua itu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita belajar ketaatan. Persekutuan di dalam Tuhan mengajarkan ketaatan. Ketaatan-ketaatan yang lain juga diajarkan. Maka sekali lagi, banyak atau ada dalam gereja itu perkumpulan. Karena kalau persekutuan tidak mungkin mengajarkan yang salah, yang buruk, yang jahat. Tapi persekongkolan bisa menjadi malapetaka. Yang dibutuhkan oleh kita
persekutuan di dalam Tuhan. Saudara, yang ketika kita memperhatikan persekutuan ini, saudaraku, kita bisa memperhatikan apa yang memang Tuhan inginkan dari kita. Dan tadi kita sudah jelaskan bagaimana dasarnya, yaitu Kristus saja. Yang ketiga, ya, tanggung jawab. Jadi kenapa saya dan saudara membutuhkan persekutuan? Ya, karena kita perlu tanggung jawab yang hanya bisa didapat dari persekutuan itu. Kalau saudara membaca bukunya Rick Warren ada memberikan beberapa definisi penjelasan. Katanya dengan ada persekutuan komunitas itu kita bisa terbentuk otot-otot rohani kita. Latihan kan? Latihan menahan kesabaran nih. Pokoknya ada bapak ibu yang nggak sabar kalau lihat saya itu kan. Gara-gara saya ada kan bapak ibu jadi latihan kan. Aduh gimana ya menahan emosi dari Sumardi ini. Latihan loh ototnya. Jadi kalau ada orang justru yang tidak sepaham dengan kita latihan otot rohaninya. Kalau ada orang yang kayaknya nggak pas dengan kita latihan otot rohaninya. Bukan otot ini yang untuk tinju bukan ya. Rohaninya dilatih. Ada tanggung jawab kita. Kemudian di dalam persekutuan inilah kita menemukan apa fungsi kita. Saya beberapa kali katakan tidak ada anggota tubuh yang tidak berfungsi Tuhan ciptakan. Demikian juga tidak ada anggota gereja yang tidak punya fungsi apa-apa. Enggak ada. Temukan fungsimu di gereja ini dan berkaryalah. Saudara, ada banyak peluang untuk melayani di gereja ini. Ayo ambil bahagian. Tema kita apa tahun ini? Stronger Together. Ketika kita bersama kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sudah dalam Ibrani pasal 3 ayat 13 dikatakan begini. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nasihati. Tanggung jawab saya dan saudara membimbing orang lain yang saudara kenal. Tanggung jawab saya dan saudara mengingatkan orang lain yang belum taat. Saudara, kalau kita berbicara, ini ada anak-anak muda juga ya. Apakah ada yang hadir di sini yang sedang pacaran? Kalau Anda pacaran, ngapain sih pacaran? Mau ngapain sih? Mau menikah ya? Kan nggak ada cuma pacaran aja Pak iseng. Saya kira nggak ada ya. Kalau gitu udahlah tinggalin aja lah. Cuman iseng kan. Nah kalau mau menikah kenapa sih selalu kan dipastikan. Benar nggak kamu mengasihi pasanganmu? Kenapa sih menikah harus mengasihi pasangannya? Kenapa? Yang pacaran. Ya. Biar yang sudah menikah berpikir dulu kenapa ya. Gitu. Kenapa Bapak Ibu? Yuk yang sudah menikah lah ya, atau yang mau menikah lagi. Kenapa harus mengasihi pasangannya? Kenapa sudah? Yang sudah menikah atau yang baru menikah? Hah? Kenapa Pak? Karena itu perintah. Memang kelihatan sih kita menderita karena menjalankan perintah mengasihi itu. Saudara, pernikahan itu kita mau ngapain sih menikah? Punya anak. Itu sangat visioner. Karena opung ingat perintah penuhilah bumi. Ya Bung ya, betul. Mau punya anak salah satunya. Tapi yang jelas kita itu nikah mau hidup bersama-sama. Bayangkan kalau kita hidup bersama-sama dengan orang yang kita tidak kasihi. Kayak apa rasanya? Ya mungkin kalau yang rumahnya besar, suaminya di kamar sana, istrinya kamar sana, anaknya kamar sana, kemana-mana. Kalau yang rumahnya RSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjor saja sulit. Gimana? Makanya waktu zaman pandemi, banyak orang justru cerai.
Waktu sibuk kerja, aduh gak ada waktu untuk suami, gak ada waktu istri. Giliran Tuhan kasih waktu, muak lihat suaminya, muak lihat istrinya, cerai. Aneh kan? Saudara, itu gambaran yang sederhana. Persekutuan di dalam Tuhan itu jauh lebih dari persekutuan suami istri. Karena persekutuan di dalam Tuhan itu persekutuan yang kekal. Artinya apa? Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi. Karena kita akan tinggal bersama-sama. Di mana? Bukan hanya di sini. Tapi sampai nanti di surga. Sudah, makanya jangan bikin, suami istri cuma sampai seumur hidup kok. Nanti kalau dipanggil Tuhan sudah selesai. Belum. Karena nanti jumpa di surga. Ya, jadi jangan, beban saya sudah habis, orang yang bandel ini, ya kan. Enggak tahunya kita di surga. Loh, kok ada lagi dia di situ? Apa kita mau permisi? Tuhan permisi nggak mau ke sana. Saudara, kebenaran ini saya bersyukur, saya mengerti kebenaran ini. Memang proses ya, tapi sudah lama. Maka saya belajar untuk menerima orang seperti apapun. Sekali waktu saya pernah mengalami konflik dengan teman, saudaraku. Jadi teman saya itu bilang begini, kenapa sih kamu usil dengan masalahku? Saya bilang begini, karena kamu akan menjadi teman saya. Kenapa sih? Karena kamu akan melayani bersama saya. Terus dia jawab, karena kamu nanti akan sama-sama tinggal dengan saya. Bukannya di gereja Metodis, tapi di surga. Sehingga harus peduli dengan orang apapun. Dan bagaimanapun mereka sikapnya terhadap kita. Maka Tuhan selalu mengajarkan prinsip doa ini kan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya kan? Saya pernah jelaskan juga kan. Kenapa kita mengasihi Tuhan Allah? Jawabannya umum kan ya karena Tuhan mengasihi kita. Iya sih gak salah. Tapi karena kita juga akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah. Di surga tinggal bersama dengan siapa? Tuhan Allah kan? Kalau kita gak mengasihi dia, bagaimana kita tinggal bersama Tuhan Allah? Yang kedua, makanya kita harus mengasihi sesama. Saudara, dalam persekutuan di dalam Ibrani ini dikatakan nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Jadi jangan bosan Bapak Ibu. Ya, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Bapak Ibu, ketika engkau berdoa, ikut dalam doa berantai atau ikut dalam doa pagi. Ketika engkau berdoa untuk keluarga, untuk jemaat, untuk siapapun, berdirilah sebagai orang yang mewakili mereka di hadapan Tuhan. Berdirilah engkau mengidentifikasikan dirimu dengan orang yang bersalah itu. Maka engkau punya hak istimewa untuk mendoakan mereka. Dan saya percaya lawatan Allah yang pernah dialami oleh orang-orang percaya dan sampai hari ini saya percaya juga itu boleh terjadi di tengah-tengah gereja kita. Saudara, bagaimanapun keadaan gereja kita, belajarlah untuk kita bisa, saudara-saudaraku, terus saling menguatkan di dalam persekutuan ini. Saudara, tadi saya katakan gereja tidak ada yang sempurna. Tapi justru disitulah Tuhan membentuk saya dan saudara. Bagaimanapun keadaan gereja kita, jangan pernah meninggalkan gereja. Bagaimanapun kondisinya, jangan pernah meninggalkan gereja. Karena sekalipun begitu banyak kekurangan, tapi di dalamnya di situ saya dan saudara bisa bertumbuh. Justru di tengah-tengah kekurangan itu, tanpa gereja, tubuh Kristus atau tanpa gereja atau tubuh Kristus ya, kita tidak bisa mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Jangan pernah berpikir saya bisa hidup Pak, justru kalau enggak di gereja saya bertumbuh. Itu tidak pernah disampaikan di dalam Alkitab. Tuhan selalu menginginkan kita justru bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas. Mari kita tundukkan kepala kita. Supaya kita boleh sungguh mengerti kebenaran firman ini. Jangan pernah memisahkan diri dari tubuh Kristus. Jika engkau belum begitu sungguh-sungguh aktif dalam tubuh Kristus ini, dalam gereja ini,
bangkitlah. Dan ayo kita bersama-sama untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Biar ini menjadi satu doa kita rindu pemulihan terjadi di gereja kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di gereja ini, di gereja ini. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa. Kalau ada di antaramu yang engkau berpikir selama ini, kau sempat berpikir, gereja ini tidak baik, sepertinya aku tidak bisa bertumbuh di sini. Biarkan firman Tuhan ini mengingatkanmu, engkau bisa bertumbuh justru di sini. Kalau engkau beranggapan kayaknya aku lebih bagus sendiri, saya bisa membaca Alkitab, berdoa, ikut ibadah secara online. Firman Tuhan hari ini mengatakan, engkau tidak bisa bertumbuh seorang diri. Engkau perlu gereja. Dan jika di antara kita yang sampai hari ini masih enggan, belum bergabung dalam cell group, belum tergabung dalam komunitas P2MI, komunitas PWMI, komunitas Usinda atau P3MI, belum tergabung dalam klik, ayo putuskan engkau bergabung. Karena dalam komunitas-komunitas kecil itu engkau bisa berperan. Engkau bisa mendapatkan rangkulan, dorongan, nasihat. Engkau bisa mengerti tanggung jawabmu. Engkau bisa dilatih ketaatanmu. Dan Tuhan ingin engkau bertumbuh di sana. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di gereja ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di gereja ini. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena hanya dengan Roh Kuduslah kami mengerti akan kehendak-Mu ini. Jangan biarkan kami terkecoh, tergoda oleh tantangan iblis. Godaan iblis yang mengatakan kami bisa hidup sendiri. Gak apa-apa kamu pisah dari gereja. Tuhan, kami tahu itu bukan kehendak-Mu. Tuhan justru memerintahkan kami hidup di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus ini.
Tuhan, kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu agar setiap kami mengerti tentang pentingnya gereja yang benar, tubuh Kristus yang berfungsi satu dengan yang lain. Tuhan, lawatlah kami. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu gerakan-Mu terjadi di sini. Kami rindu Tuhan, ada banyak teman-teman kami yang tidak atau jarang bergereja. Tuhan, pakai kami untuk kami boleh mengajak mereka, membawa mereka. Pakai kami untuk kami boleh menjadi berkat juga bagi mereka. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu yang pernah terjadi di jemaat mula-mula dan gereja-gereja yang mengalaminya, kami juga percaya itu bisa terjadi di sini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja itu, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Semua orang percaya katakan dengan sungguh. Amin.